Salam jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, apa kabarmu? Hari ini kita memasuki di minggu yang pertama di bulan yang keempat ini. Kita bersyukur Tuhan tetap senantiasa melindungi kita, memberikan berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Walaupun kita sampai hari ini juga kita belum bisa bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan di gereja ini, tapi kita tetap percaya walaupun Bapak Ibu saat ini beribadah di rumah kita masing-masing, kita terus berdoa. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil dengan sesuai rencana Allah. Untuk itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan, mari kita sembah Tuhan, kita angkat satu pujian, kita mengundang Tuhan supaya hadirat Tuhan itu hadir di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Lewat ini semua kita semakin kuat, kita tetap semangat, dan kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku rindu menyembahmu. Sama-sama kita ulangi kata-kata. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembahmu. Sama-sama kita katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya,
Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Ora rabasya karalaba. Ora rabasya karalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Kuatkan mereka. Teguhkan mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, sampai minggu Tuhan yang pertama ini di bulan 4 ini Tuhan, kami juga belum bisa bersama-sama Tuhan beribadah di gereja Tuhan. Kiranya Tuhan, kami percaya Engkau terus berkarya Tuhan. Engkau terus melawat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, virus ini semua akan berakhir Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat-Mu Tuhan berkati semua Tuhan. Orang-orang tua kami, anak-anak muda sekolah minggu Tuhan berkati. Kalau Tuhan bisa menyertai kami memasuki di minggu yang pertama ini, kami percaya Tuhan, Engkau terus akan menyertai kami sampai hari-hari berikutnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami akan mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu, mari bersama-sama kita katakan amin. Salam. Jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabarmu hari ini? Kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Walaupun hari ini kita tidak bisa bersama-sama seperti biasa beribadah di gereja ini, tapi kita harus tetap percaya. Walaupun Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan hari ini beribadah di rumah, tapi kita terus tetap berdoa. Dan kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Dan kita juga berdoa supaya wabah virus corona ini akan berakhir dan kita bisa bersama-sama beribadah. Nah, firman Tuhan yang boleh kita dengar, yang siap untuk memberkati kita semua, yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 15 sampai 20, yang tertulis seperti ini. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa itu akan diampuni. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ayat 18, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya.
Ayat 19, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada orang yang membuat dia berbalik. Ayat 20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita supaya kita terus berdoa, terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Kita belajar dari satu hamba Tuhan yang begitu luar biasa, di mana doanya penuh kuasa. Nah, tema kita hari ini di minggu yang pertama, tema yang saya sampaikan kepada kita supaya doa orang benar itu berkuasa. Dan kita berdoa, saudara yang kasih Tuhan, supaya setiap doa kita hari-hari ini mengandung kuasa yang daripada Tuhan. Supaya setiap kita berdoa dan kita berdoa, setiap doa kita boleh mengandung kuasa. Dan kita berdoa wabah virus corona yang mengganggu bangsa kita hari ini, supaya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya wabah itu boleh berhenti dan wabah itu tidak berkuasa. Dan kita percaya dan kita berdoa, karena tanggal 10 nanti kita memasuki Jumat Agung dan tanggal 12 kita memasuki Paskah. Dan kita berdoa selesainya nanti Jumat Agung dan Paskah, maka bangsa kita akan mengalami pemulihan. Kita berdoa dan kita semua berdoa dengan iman supaya kuasa itu lewat doa kita semua akan terjadi pemulihan di bangsa kita. Nah, untuk itu saudara kasih Tuhan, lewat kebenaran firman ini, supaya kita semua, bagaimana doa yang penuh kuasa itu. Ayat 15 berkata seperti ini, supaya kita semua doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia tidak berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Supaya kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita memiliki iman. Karena iman adalah yang membuat kita semakin yakin dan semakin percaya di dalam Tuhan. Karena iman, saudara kasih Tuhan, ayat Ibrani 11 ayat 6 berbicara seperti ini. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu saudara kasih Tuhan, akhir hari ini supaya kita memiliki iman yang besar. Apa itu iman? Iman adalah tindakan. Supaya lewat ini saudara yang kasih Tuhan, kita memiliki tindakan. Supaya kita saudara yang kasih Tuhan menjauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya doa kita berkuasa, saudara yang kasih Tuhan? Ayat 16 berkata seperti ini, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, dengan iman yang kita miliki, supaya kita saling mengaku dosa kita. Karena dosa ini saudara yang kasih Tuhan, yang membuat kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, mari doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya saudara yang kasih Tuhan, yang Tuhan mau akhir-akhir ini, supaya hidup kita benar, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, akibat daripada itu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, ketika kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, maka otomatis saudara yang kasih Tuhan, maka doa kita akan mengandung kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, mari setiap kita supaya kita mengaku dosa kita, supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita minta ampun kepada Tuhan. Karena lewat ini semua, maka pemulihan akan terjadi. Orang yang penuh kuasa,
orang yang penuh kuasa adalah orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara kasih Tuhan, jemaatku dikasih Tuhan, mari supaya kita datang kepada Tuhan, supaya pemulihan itu terjadi di bangsa kita, supaya lawatan Tuhan itu terjadi di bangsa kita. Firman Tuhan mengatakan doa orang benar. Saudara kasih Tuhan, kita diingatkan satu sosok pribadi, yaitu Elia. Siapa itu Elia? Elia adalah satu hamba Tuhan, manusia biasa. Alkitab mencatat ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, ini mengingatkan kita, Elia adalah manusia biasa yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Dia telah bersungguh-sungguh berdoa, dan lewat doanya saudara kasih Tuhan, hujan tidak turun di Israel selama 3 tahun setengah. Nah, ini mengingatkan kita doa yang penuh kuasa. Kenapa Elia memiliki doa yang penuh kuasa? Karena Elia kehidupannya adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia bersungguh-sungguh. Nah, untuk itu saudara kasih Tuhan, kita mulai dari jemaat Tuhan, dari gereja Tuhan. Di tempat ini mari kita sungguh-sungguh berdoa. Kita minta ampun kepada Tuhan, supaya setiap kita mengalami pemulihan, setiap dosa kita, pribadi lepas pribadi, itu diampuni oleh Tuhan. Maka saya yakin percaya saudara kasih Tuhan, lewat ini semua, maka pemulihan akan terjadi. Nah, untuk itu saudara kasih Tuhan, di ayat selanjutnya berkata seperti ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, supaya kita saling mendoakan, saling menopang. Kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan ingatkan supaya kita semua saling menopang, saling mendoakan. Dan kita percaya saudara kasih Tuhan, apa yang dialami oleh Elia ketika dia berdoa sungguh-sungguh, maka doanya dijawab oleh Tuhan. Doanya berkenan di hadapan Tuhan, doanya berkuasa. Maka ketika dia berdoa selama 3 tahun 6 bulan, hujan tidak turun di bumi. Dan ketika dia berdoa datang kepada Tuhan, maka doanya juga dijawab Tuhan. Maka hujan turun di Israel. Nah, kita berdoa saudara kasih Tuhan, supaya saudara kasih Tuhan, pemulihan itu terjadi di bangsa kita. Kita berdoa. Kita diingatkan 2 Tawari saudara kasih Tuhan, firman Tuhan 2 Tawari 13 ayat 14, supaya kita merendahkan diri saudara kasih Tuhan, datang kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kita di 2 Tawari 7 ayat 14. Berkata seperti ini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara kasih Tuhan, kita rindu bangsa kita, negara kita mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Untuk itu kita diingatkan oleh Tuhan, mari kita merendahkan diri, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan, lalu kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan berkata, aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka. Saudara yang kasih Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka akan penuh kuasa. Saya yakin percaya ketika kita berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita. Dan bukan itu saja saudara kasih Tuhan, Tuhan berkata, aku akan memulihkan bangsa.
Saudara kasih Tuhan, kita percaya memasuki nanti Jumat Agung, kita berdoa dengan iman dan memasuki Paskah di hari kebangkitan Tuhan. Kita percaya bangsa kita akan bangkit, bangsa kita akan mengalami pemulihan, karena ada anak-anak Tuhan yang selalu berdoa untuk bangsa ini. Dan kita juga diingatkan saudara yang kasih Tuhan, ketika Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora, apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan? Sodom dan Gomora akhirnya saudara yang kasih Tuhan, karena tidak ada orang yang benar saat itu, akhirnya Sodom dan Gomora mengalami yang namanya murka Tuhan. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, supaya kita saudara yang kasih Tuhan berdoa supaya murka Tuhan itu tidak terjadi di bangsa kita. Kita percaya saudara yang kasih Tuhan, karena doa orang benar itu sangat mengandung kuasa yang daripada Tuhan. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan, mari engkau terus berdoa kepada Tuhan. Doakan bangsa kita, doakan negara kita, doakan para pemimpin kita, doakan gereja-gereja, terlebih juga doakan gereja kita di tempat ini, jemaat kita, doakan satu persatu. Firman Tuhan sudah mengatakan tadi supaya kita saling mendoakan. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, dimanapun saat ini berada, mari engkau harus tetap setia di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Akhir-akhir ini Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengingatkan satu sosok pribadi, Elia. Dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita angkat satu pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan kekuatan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya.
selamanya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Hari ini Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang Kau benarkan di dalam Kristus. Kami percaya jika kami mengaku dosa kami, jika kami saling mendoakan, firman-Mu berkata, maka doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Kami berdoa Tuhan, kami lepaskan berkat doa yang penuh kuasa. Kami percaya pemulihan terjadi atas bangsa kami. Virus corona akan berakhir di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini mereka, Tuhan berkati, urapi mereka, kuatkan mereka Tuhan. Kami percaya akan terjadi terobosan-terobosan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, walaupun saat ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya rencana Tuhan akan terjadi, pemulihan lewat keluarga akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Berkati kami semua Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri saudara kasih Tuhan, ibadah kita lewat siaran langsung hari ini, kita akan terima berkat Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan sungguh-sungguh. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengumuman kita selanjutnya untuk tanggal 10 di hari Jumat, kita akan memasuki ibadah Jumat Agung dan sekaligus kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, untuk itu saya mengajak kita, menghimbau kepada kita semua jemaat yang dikasih Tuhan yang saat ini kau berada di rumah, ya, kita akan perjamuan kudus bersama-sama, dan Bapak Gembala dari tempat ini akan nanti menuntun kita masuk dalam perjamuan kudus. Untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan boleh mempersiapkan roti nanti bisa dibeli, roti tawar dan juga cawan. Nah, kalau tidak ada bisa juga Bapak Ibu mempersiapkannya dengan sirup, ya, sirup kurnia juga bisa di rumah. Nah, untuk itu semua kita mempersiapkan di rumah masing-masing. Nanti Bapak Gembala yang akan menuntun kita untuk bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus di Jumat Agung ini. Dan juga nanti di hari Paskah, di hari kebangkitan Tuhan, di hari Minggu tanggal 12 kita boleh bersama-sama kita berdoa selesainya nanti Paskah ini, kematian Tuhan Yesus, dan juga nanti Paskah kita berdoa pemulihan terjadi di bangsa kita. Nah, untuk selanjutnya jemaat yang dikasih Tuhan, bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya, yang rindu hatinya untuk memberikan persembahan di gereja kita, untuk menopang pelayanan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengimbau bisa memberikan langsung kepada bendahara gereja kita, Ibu Berliana Damanik, supaya Bapak Ibu bisa memberikannya. Untuk itu saudara kasih Tuhan, inilah pengumuman kita. Kita harus tetap semangat, tetap berdoa kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.